Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marulitua Silaban untuk mengabarkan kegiatan rapat anggota cabang Peradi Suara Advokat Indonesia Jakarta Utara yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 10 Mei 2024 bertempat di Hotel Ibis Style Sunter. Ya. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas di dalam rapat anggota ini, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ketua DPC Peradi Jakarta Utara, Bapak Karel Tikualu SE SH MH. Ya, kita tegur saja. Ya, Pak Karel, apa kabar? Kabar baik. Ya, salam jumpa kembali di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marulitua Silaban. Ya, Pak Karel, boleh ini Bapak selaku Ketua DPC Peradi Jakarta Utara boleh disampaikan apa saja agenda di dalam rapat anggota cabang Peradi Jakarta Utara hari ini? Ya, pertama-tama tentunya kami ini menjadi ajang untuk kumpul-kumpul dalam rapat anggota cabang sekaligus halal bihalal ya, setelah kemarin Idul Fitri hari kemenangan. Nah, kemudian kami menyampaikan juga apa yang sudah kami capai ya selama periode kepemimpinan sejak tahun 2023 sampai sekarang 2024, yaitu adalah penyelenggaraan PKPA, terus penanganan kasus-kasus yang masuk ke dalam pusat bantuan hukum cuma-cuma, demikian juga dengan hal-hal yang lainnya, termasuk usulan-usulan untuk disampaikan kepada Rakernas nanti bulan Agustus ya, Rakernas Peradi Suara Advokat Indonesia di Surabaya, di mana banyak usulan-usulan, termasuk juga salah satunya adalah bagaimana masa depan organisasi advokat. Nah, itu juga sudah banyak usulan. Demikian juga untuk usulan-usulan terkait dengan perpanjangan KTA yang akan diminta untuk bisa ditambah waktunya dan lain sebagainya. Itu yang kita sampaikan saat ini. Baik, Pak Karel, tadi akan disampaikan di Rakernas Organisasi Advokat Peradi di bulan Agustus terkait dengan organisasi advokat dari Peradi Jakarta Utara. Bagaimana suaranya, Pak? Ya, tentunya. Usul dan masukannya. Tentunya dalam hal usulan ini, mengingat DPR RI ya, khususnya Komisi 3 dan Balek itu akan menyelenggarakan RDP dengan organisasi advokat yang ada, yang mungkin diundang oleh DPR RI. Dalam hal ini, dalam RDP ini akan dimintai masukan. Salah satunya adalah apakah mungkin organisasi advokat disatukan kembali seperti ketika Peradi masih satu. Dan sementara sekarang ini sudah muncul 97 organisasi advokat yang terdaftar di Kumham. Belum lagi organisasi-organisasi yang akan muncul ya, yang sekarang sudah banyak cikal bakalnya. Nah, salah satunya itu adalah karena sesuatu hal yang mustahil untuk dijadikan satu, mengingat organisasi advokat ini seringkali terpecah. Satu sebentar terus pecah lagi, satu sebentar terus pecah lagi. Apakah kita mau begitu terus? Akhirnya ditarik kesimpulan dari kami Jakarta Utara mengusulkan untuk dibuat multibar. Multibar tentu dengan satu dewan kehormatan, satu komisi pengawas, sehingga nanti tidak ada lagi advokat nakal yang pindah-pindah organisasi suka-sukanya. Nah, untuk mencegah ya supaya tidak ada lagi advokat nakal dan menjaga marwah advokat sebagai profesi officio nobile. Baik, Pak Karel, jadi berarti perlu untuk mengakomodasi karena arahnya kan untuk multibar dan diharapkan walaupun multibar ada satu kode etik yang berlaku buat seluruh advokat. Ya kan begitu ya? Ya, tentunya begitu. Jadi undang-undangnya bagaimana itu untuk bisa mengakomodasi ide dan gagasan itu, Pak? Nah, tentu nanti dalam undang-undang advokat yang baru akan dibuat satu semacam dewan kehormatan yang sama ya, satu dewan kehormatan untuk seluruh advokat. Untuk seluruh advokat. Itu nanti akan disepakati dan dibuatkan
undang-undang yang kita akan usulkan kepada DPR nanti. Itu ya. Juga dalam hal ini mungkin setiap organisasi advokat itu harus memenuhi kriteria seperti partai politik ya. Dia mungkin paling sedikit punya sekian puluh cabang seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia merata, atau juga punya anggota minimal mungkin 2.000 orang atau 1.000 orang ya. Nah, itu kriteria yang akan disusun nanti dalam usulan dalam RDP di DPR nanti. Nah, ide yang disampaikan ini nanti disampaikan untuk usul dari DPC Pradisai Jakarta Utara untuk disampaikan di Rakernas. Di Rakernas ya. Nanti DPC Utara akan juga mengirim anggotanya ya sebagai bagian dari DPN Pradisai mengikuti RDP dengan DPR RI. Kapan itu Pak Karel? Direncanakan mungkin adalah setelah anggota DPR RI yang baru terbentuk. Oke, baik. Nah, kembali ke rencana untuk Rakernas Pradisai ini Pak Karel. Hari ini rapat anggota berapa hari dilaksanakan Pak Karel? Rapat anggota cabang ini cukup 1 hari ya. Kita adakan ya. Gitu. Nah, dari 300-an lebih anggota DPC Pradisai itu yang hadir hari ini ada 57 orang. Ya. Nah, sebetulnya tidak memenuhi quorum, tapi berdasarkan anggaran dasar Pradi, nah, kita sudah tunda tadi 1 jam. Nah, setelah itu kita lanjutkan tanpa lagi melihat quorum. Dan hari ini ya insya Allah puji Tuhan alhamdulillah berjalan dengan baik. Sudah terlaksana Pak ya beberapa keputusan tadi untuk dibawa nanti di Rakernas ya. Ya, ada lagi agenda selain rapat anggota cabang Pak Karel? Ya, pertama ya kita akan galakan PKPA yang berkualitas. Ya. Kita galakan juga pusat bantuan hukumnya untuk pengabdian kepada masyarakat yang termarginal, baik secara ekonomi, politik, ya, secara sosial dan budaya. Itu yang akan kita galakan juga, termasuk nanti bidang-bidang lainnya, termasuk pembelaan terhadap profesi yang rawan dikriminalisasi oleh penegak hukum lain. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan terkait dengan bagaimana penataan organisasi advokat dengan multibar itu Pak Karel? Ya, nanti kan undang-undang yang akan menyusun, yang jelas adalah ada 1 dewan kehormatan, ada 1 komisi pengawas, dan ada 1 kode etik yang harus dipatuhi oleh semuanya. Tentu kalau ini sudah menjadi undang-undang, ya tentunya ini akan punya daya paksa kepada organisasi-organisasi advokat yang ada. Apakah ini sudah diusulkan ke DPR melalui Pradisai, Pak Karel? Udah? Arahnya ke sana, ya. Sudah diusulkan, tapi kan belum dibuat RDP. Nanti di RDP itulah akan difinalisasinya. Baik. Ada lagi Pak Karel? Saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Karel untuk kesempatannya dengan saya Marulitua Silaban dari satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.